Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut berbuat baik, yakni kata Rasulullah, satu orang yang mendapatkan petunjuk dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu yakni hadiah yang paling mewah, hadiah yang paling luar biasa. Di zaman yakni ada istilah orang Arab, kalau memberikan, kalau udah dikasih unta merah, nah itu udah spesial hadiahnya. Orang sangat bahagia ketika mendapatkan unta merah. Nah, ketika satu orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dengan sebab engkau, itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada engkau mendapatkan sebuah unta merah. Oleh karenanya, ketika ente mendapatkan suatu nasihat, mendapatkan suatu ilmu, walaupun sedikit, ente punya ilmu yang sedikit, ente beri kepada orang lain ilmu tersebut. Karena kita nggak tahu, siapa tahu ente bisa menjadi sebab orang tersebut bertobat kepada Allah. Ente bisa menjadi sebab orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah. Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ana di luar, belum tentu ana bisa menyadarkan ahli maksiat. Belum tentu ana bisa menyadarkan orang-orang yang suka berbuat dosa kepada Allah. Tetapi ketika anda di penjara, alhamdulillah, para pelaku-pelaku maksiat, para orang yang suka berbuat dosa, bandar-bandar narkoba, preman-preman, bajingan-bajingan, para pembunuh-pembunuh, mereka semuanya kembali kepada Allah. Mereka semua bertobat kepada Allah. Bahkan anda bisa jamin mereka lebih alim daripada itu orang yang ngaji. Itu orang ada 100 hadis. Ada? Mereka hafal 100 hadis. Tato mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa banyak orang yang mereka bunuh. Bandar narkoba yang mainnya bertonton. Ketika ada di Nusa Kambangan, di lapas Pondok Raja, di lapas Gunung Sindur, ada si Daeng. Dia bunuh orang, 16 orang. Dia bunuh, hukuman mati. 37 orang, 16 TKP, perampok. Alhamdulillah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali dia nangis. Apakah ente nangis ketika disebut nama Rasulullah? Apakah ente nangis ketika disebut nama Nabi Muhammad? Mereka orang-orang yang hatinya sudah menjadi batu, orang-orang yang tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa cinta, sehingga tega membunuh 37 orang. Alhamdulillah, ketika mereka mendapatkan siraman daripada dakwahnya kami, tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali dia menangis, menanggung kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yakni sesuatu yang dikeluarkan dari hati bakal sampai ke dalam hati. Syai'ul ladhi yakhrij minal qulub yadkhulul qulub. Sesuatu yang keluar dari hati bakal masuk ke dalam hati. Contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani punya 2 orang anak. Anak yang pertama dan anak yang kedua. Enggak, Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak kalau nggak salah. Siapa anak? Syekh Abdul Jabbar kalau nggak salah. Kalau anak udah lupa, udah lama nggak dapat kisah. Suatu saat anak Syekh Abdul Qadir Jailani duduk seperti ini di majelis taklim. Dia bawa kisah. Dia bawa tentang bagaimana azab Allah yang begitu pedih, bagaimana siksa Allah yang begitu dahsyat. Dia ceritakan tentang azab Allah, tentang siksa Allah, bagaimana alam kubur, bagaimana hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, bagaimana Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar.
Tetapi orang yang mendengar biasa saja. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau berkata, hari ini istriku memasak ikan, kemudian ikan tersebut dimakan oleh seekor kucing. Semua yang ada di situ nangis. Anaknya bilang, abah, tadi saya menjelaskan macam-macam, beberapa jam saya menjelaskan tentang dahsyatnya azab kubur, dahsyatnya siksa Allah, azab Allah. Mereka nggak ada yang nangis. Tapi abah cuma bilang, tadi istriku goreng ikan, ikannya dimakan kucing, mereka semua nangis. Abah saya begitu jalan. Ketika engkau menyampaikan semua tidak dari hati, maka yang tidak sampai ke dalam hati mereka. Walaupun aku berkata istriku tadi menggoreng ikan, ikannya dimakan oleh kucing, aku sampaikan dari hati, makanya masuk ke dalam hati mereka. Tapi itu nanti itu tingkat tinggi oleh ente, penting kita sampaikan aja. Mau masuk kek, mau enggak ke hati itu orang, mau dari hati ente kek, atau mau dari mulut, atau mau ente cuma nyari ujub, nyari apa, yang penting ente lakukan tuh. Berdakwah, ente berdakwah dengan menyampaikan, ya, dengan menyampaikan apa yang telah ente dengar, yakni alim ma 'allamta amma ma lam ta'lam la tu'allim. Ajarkan, sampaikan apa-apa yang ente tahu. Apa-apa yang tidak ente tahu, jangan ente ajarkan, jangan ente sampaikan. Berdakwah, ajari, walaupun cuma satu kata yang ente tahu, satu hadis yang ente tahu, ente ajarkan kepada orang lain. Selama itu bermanfaat bagi orang itu, selama dia melakukannya, selama itu ente akan mendapatkan pahala. Dan perkara itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ente ingin menyenangkan hati Rasulullah, lakukan hal tersebut. Ente tahu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mujadidul Islam setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika orang-orang yang berada di Hadramut pergi ke Madinah, ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, dari dalam suara kubur, dari dalam makamnya Rasulullah, dari dalam kuburnya Rasulullah, terdengar suara, hal minkum Ahmad bin Umar bin Smith. Apakah di antara kalian ada Ahmad bin Umar bin Smith? Semua orang kaget. Karena apa? Terdengar suara dari makamnya Rasulullah SAW. Yakni Rasulullah merindukan beliau. Bahkan dalam riwayat, di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah di zaman ini.